Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting mengenai seleksi CPNS dan P3K tahun 2024, yaitu seleksi CPNS dan P3K 2024 berbeda dari sebelumnya. Sertifikat ini sangat diperlukan. Untuk mengetahui secara detail, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan rekrutmen CASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah melalui Kemenpan RB baru saja melaksanakan diseminasi kebijakan pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS 2024. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara daring dengan ratusan peserta mewakili kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Terkait kegiatan ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas kembali menyampaikan bahwa pengadaan ASN 2024 dibuka untuk memenuhi kebutuhan PNS dan P3K. Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menegaskan bahwa tak ada ruang bagi pencalonan yang bisa menciptakan kecurangan pada seleksi CPNS dan P3K 2024. Prinsip-prinsip ini harus disampaikan ke seluruh calon pelamar ASN bahwa tidak ada pungutan biaya dalam pengadaan ASN. Jadi tidak ada istilah calo untuk meluluskan menjadi ASN, tegas Menpan RB. Sementara itu, lebih khusus, PLT Bidang, Deputi Bidang SDM, Aparatur Kementerian Pan RB, Abbas Subagyo mengatakan bahwa arah pengadaan ASN 2024 fokus pada pelayanan dasar dan penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN. Fokus selanjutnya adalah mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang terdampak transformasi digital. Salah satu upaya pemerintah dalam memudahkan proses seleksi CPNS dan P3K 2024 adalah menyusun petunjuk teknis seleksi administrasi. Upaya itu dilakukan agar pelamar yang benar-benar eligible bisa lulus administrasi dan bisa ikut tes seleksi CPNS dan P3K. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, yaitu Suharmen. Mohon berhati-hati betul agar tidak ada kasus yang orang yang seharusnya eligible ternyata tidak lulus administrasi maupun sebaliknya. Hal ini akan menjadi subjek sanggahan yang disampaikan calon peserta, ujar beliau. Suharmen melanjutkan, bagi peserta yang lulus seleksi administrasi bisa memilih dua alternatif pada tahap selanjutnya.
Kedua alternatif tersebut adalah mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 pada SSCASN. Pelamar CPNS dan P3K yang memiliki sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 pada SSCASN dengan nilai melewati ambang batas bisa menggunakannya tahun ini tanpa ikut tes lagi. Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah lulus SKD dan melewati nilai ambang batas, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada seleksi tahun ini, lanjut Suharmen. Akan tetapi sertifikat yang dimiliki oleh pelamar tersebut hanya bisa digunakan sekali pada periode seleksi CPNS dan P3K berikutnya. Nah, bagi honorer yang ingin mendaftar seleksi P3K dan memiliki sertifikat yang dimaksud sudah bisa menyiapkannya dari sekarang. Khusus tenaga honorer tahun ini memang disiapkan untuk mengikuti seleksi P3K sebagaimana yang telah diumumkan pemerintah sebelumnya. Hasil yang tertera pada sertifikat SKD CAT BKN hanya bisa digunakan pada satu periode pengadaan CASN, CPNS, dan P3K berikutnya, pungkas Suharmen. Nah, itu tadi informasi penting yang dapat kami sampaikan, yaitu mengenai seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024, yaitu seleksi CPNS dan P3K 2024 berbeda dari sebelumnya. Sertifikat ini diperlukan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.